Presiden Jokowi ya, yang meminta agar rancangan undang-undang perlindungan data pribadi ini segera dituntaskan begitu ya oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia. Dan seperti apa perkembangannya, pendengar kami pagi ini sudah terhubung dengan Pak Philip Bobang, staf khusus Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia melalui line telepon. Selamat pagi Pak Philip, salam sehat. Selamat pagi, salam sehat Pak Yuswan. Iya, di Jakarta Pak Philip ya? Ya, di Jakarta. Oke, baik. Pak Philip, terkait dengan permintaan dari Presiden Jokowi agar RUU data perlindungan pribadi ini segera dituntaskan, begitu dari Kominfo responnya seperti apa nih Pak Philip? Baik, betul sekali yang disampaikan oleh Bapak Presiden beberapa hari yang lalu. Ini memang menjadi komitmen pemerintah ya. Karena seperti kita ketahui, pembahasan undang-undang atau rancangan undang-undang perlindungan data pribadi ini sudah cukup lama ya, sudah lebih dari 5 tahun sebetulnya. Dan sekarang ini atau sejak beberapa bulan yang lalu dibahas di DPR bersama pemerintah cukup serius ya, dan ini sebetulnya kalau kita mengikuti perkembangan pembahasannya sudah menuju akhir sebetulnya ya. Namun seperti kita ketahui juga bahwa ada beberapa hal yang masih menjadi perhatian sangat serius baik dari sisi pemerintah maupun dari di DPR, karena undang-undang ini menuju penyelesaian mesti memang ada kesepakatan bersama antara pemerintah dan DPR. Okay. Nah, dengan begitu kita berharap mudah-mudahan dalam awal tahun depan itu sudah bisa disetujui sehingga undang-undang ini bisa dan berlaku. Oke. Tadi disampaikan ada beberapa hal begitu Pak Philip yang menjadi perhatian pemerintah dan juga DPR, ini apa saja nih Pak Philip? Ini memang terkait dengan penyelenggaraan dan kelembagaan pengawas pelaksanaan undang-undang perlindungan data pribadi. Ya, di sini menjadi perhatian sangat serius karena kita ketahui dalam pembahasan ini DPR hal ini Komisi 1 ya, menginginkan bahwa lembaga itu adanya lembaga pengawas sebetulnya ya, lembaga pengawas dari jalannya undang-undang, pelaksanaan undang-undang, dan DPR berharap bahwa lembaga tersebut itu bertanggung jawab langsung kepada Presiden dan dipilih oleh DPR. Ya, sementara dari sisi pemerintah kan bahwa lembaga tersebut diusulkan berada di bawah kementerian, ya, karena bertanggung jawab terhadap atau bertanggung jawab menteri, ya, posisinya itu menjadi hal yang masih didiskusikan apakah ini agak berada langsung di bawah Presiden seperti yang disampaikan atau merupakan pandangan dari DPR, atau sebaliknya dia cukup berada di bawah kementerian. Namun dari pembahasan diskusi-diskusi itu sudah menuju ke kesepakatan. Saya belum bisa katakan sekarang, tetapi menuju kesepakatan pemahaman bersama antara pemerintah dan DPR. Dan kalau kita mengikuti perkembangannya, semula direncanakan atau dijadwalkan bahwa semua pembahasan ini selesai dalam bulan November. Namun dalam perkembangan yang baru ada hal-hal yang masih dibicarakan bersama, maka akan digeser atau masuk dalam pembahasan
program legislasi nasional prioritas pada 2022. Jadi kita berharap bahwa tahun depan rancangan undang ini sudah bisa disetujui bersama dan disahkan menjadi undang-undang. Oke. Ini naskahnya sendiri ini sudah diserahkan Presiden itu di Januari 2020 lalu begitu Pak Philip ya? Ya betul sekali. Ya, dan ini sudah cukup lama ya. Dan ini memang apakah pemerintah dan DPR ini ingin memastikan bahwa undang-undang ini benar-benar begitu nantinya memastikan betul-betul keamanan dari data pribadi dari masyarakatnya begitu ya Pak Philip ya? Ya betul, karena keberadaan undang-undang ini juga sebetulnya terkait dengan banyak sekali perkembangan terbaru saat ini ya, di mana berkembang disrupsi teknologi terkait dengan revolusi industri 4.0 dan macam-macam, di mana perkembangan dunia digital juga kita lihat memunculkan banyak sekali persoalan baru yang menyangkut kepentingan hak masyarakat. Nah, karena itu hak-hak masyarakat dalam dunia yang berubah ini perlu dilindungi oleh undang-undang. Inilah sebetulnya posisi sangat penting dari keberadaan undang-undang ini. Oke, baik. Dari Menteri Kominfo sendiri bagaimana nih responnya Pak Philip? Ya, sangat sepakat. Ini sebetulnya tercermin dari upaya-upaya yang dilakukan oleh pemerintah melalui Kementerian Kominfo agar pembahasan undang-undang ini bisa cepat selesai ya. Kita beberapa kali diskusi hangat terkait dengan tadi yang saya sebut ya, penyelenggaraan pembangunan kawasan. Namun dengan pendekatan banyak hal telah dan juga titik temu ya jalan keluarnya, dan mudah-mudahan ini bisa segera bersama baik oleh pemerintah maupun DPR. Oke, baik. Kita harapkan demikian Pak Philip, tapi ini 2022 ya targetnya begitu ya? Ya, karena ini sebentar lagi DPR masuki prosesnya ya, jadi 2022 dan itu sudah dicantumkan dalam program legislasi nasional 2022. Oke. Baik, kita doakan bersama ini bisa segera nanti di 2022 bisa segera disahkan begitu ya undang-undangnya, sehingga ini bisa menjawab kegelisahan masyarakat begitu tentang pemidanaan kebebasan berpendapat ya melalui undang-undang ITE begitu ya Pak Philip ya. Betul ya. Oke. Ada yang ingin Anda sampaikan kembali Pak Philip terkait dengan rancangan undang-undang perlindungan data pribadi ini? Terakhir Pak Philip, silakan. Baik. Kita ketahui seperti tadi saya betapa pentingnya undang-undang ini sehingga masyarakat aktivitas di dunia digital mendapatkan perlindungan hukum ya, karena seperti dikatakan oleh Bapak Presiden, persoalan data pribadi tersebut sejalan dengan isu hak asasi manusia, karena dalam penggunaan pemanfaatan teknologi baru perlu kepastian hukum terkait dengan perlindungan data pribadi. Dan ini juga menurut Bapak Presiden memastikan adanya jaminan hukum yang sangat jelas bagi usaha-usaha yang terkait dengan pemanfaatan teknologi digital ke depan ya. Sebab kalau tidak ini akan juga menimbulkan soal-soal yang baru di kemudian terkait dengan jaminan kepastian hukum terkait perlindungan data pribadi ketika orang berkegiatan atau beraktivitas di dunia digital. Nah, tidak hanya itu, jaminan ini bisa lebih lanjut merupakan kepastian untuk usaha-usaha investasi besar secara nasional ya, karena data-data pribadi tersebut itu perlu dilindungi sedemikian rupa melalui penegasan adanya regulasi undang-undang yang jelas. Seperti itu. Oke, dan panjang.
Dan tentunya ini Pak Philip ya, sumber daya manusia yang berkualitas ini juga penting untuk mendukung keberhasilan agenda-agenda ini, karena ini berkaitan dengan yang transformasi digital juga ke depannya, dan Kominfo juga terus mensupport dengan talenta digital begitu ya Pak Philips ya. Betul sekali, dan bagaimana kita ketahui Bapak Presiden sangat mendorong transformasi digital karena berpandang dalam 3-4 tahun ke depan Indonesia mesti terus bergerak maju mengikuti perkembangan yang sangat cepat dalam teknologi digital ini dan mesti ambil bagian menjadi masyarakat dan bangsa digital ke depannya. Begitu. Ya, baik Pak Philip, terima kasih waktunya bersama RRI ND pagi ini Pak Philip. Kami nantikan informasi-informasi terbaru lainnya nanti ya bersama RRI ND Pak Philip. Terima kasih Pak. Salam sehat, salam tangguh. Salam sehat, salam tangguh. Pendengar, baru saja bersama kami